Indramayu surplus beras. Tetapi apakah anak-anak sebagai turunannya dari Pak petani sendiri mungkin nggak mereka mempertahankan sebagai anak petani? Nggak akan ada cerita tuh sekarang gitu kan. Ya, rapat kemarin Ibu Bupati di Majalengka. Kuarcap Indramayu bersama Disdikbud, DPMD, dan DKPP telah menandatangani perjanjian kerjasama terkait pelaksanaan program pertanian yang merupakan upaya menuju terwujudnya pusat pangan di sekolah. Program ini diharapkan bisa memberikan manfaat besar bagi para siswa dan warga sekitar sekolah dalam proses kemandirian pangan sekaligus merupakan edukasi tersendiri tentang pertanian. Acara penandatanganan perjanjian kerjasama ini pun menjadi tonggak penting dalam menciptakan budaya pertanian yang berkelanjutan di kalangan pelajar. Di samping itu dengan adanya kerjasama antara Kuarcap Indramayu dengan Disdikbud, DPMD, dan DKPP, maka akan segera terwujud pusat pangan di sekolah yang tentunya bermanfaat bagi semua pihak. Haji Sugeng Herianto, staf ahli bidang pemerintahan, hukum dan politik pada Sekretariat Daerah, mengatakan, inisiatif ini merupakan langkah nyata dalam membangun kesadaran betapa pentingnya pertanian dan kemandirian pangan, serta meningkatkan apresiasi terhadap produk lokal. Melalui kolaborasi yang solid antara pemerintah daerah, dinas pendidikan dan masyarakat, diharapkan bisa memberikan kontribusi positif bagi pembangunan berkelanjutan. Bapak sekalian, pada saat bicara pertanian kita berangkat dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Kuncinya di situ, Pak. Ini adalah pangan. Pada saat bicara pangan merupakan sebuah kebutuhan pokok, kebutuhan hak asasi, kebutuhan yang mendasar. Wong bimangan, bagaimana, Pak? Tentang ketahanan pangan, Pak. Bagaimana pemerintah Kabupaten Indramayu mencukupi kebutuhan singarane pangan untuk masyarakatnya. Makanya muncullah Dinas Ketahanan Pangan. Jadi kalau dulu Dinas Pertanian sudah ngurusnya tanaman pangan selesai. Mungkin dengan hortikultur. Sekarang tidak. Dari 3 menjadi 1. Ada tanaman pangan, ada hortikultur, ada peternakan, ada ketahanan pangan. Jadi Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Pertanian ini komplit Bapak Ibu sekalian. Pada saat bicara ketahanan pangan, bagaimana pemerintah Kabupaten Indramayu mampu menghitung konsumsi beras wong Indramayu itu kali makan sedina pirang on, seminggu berapa on, 1 bulan berapa on, 1 tahun berapa on. Bapak Ibu sering dengar surplus, betul. Indramayu surplus beras. Kita punya lahan 125.000 hektar. Punya lahan 125.000 hektar, paling luas di Indonesia. Cuma IP-nya baru 2. Tingkat pertanamannya baru 2 kali. Tingkat pertanaman 2, sekian. Ada beberapa puluh hektar yang sudah mulai tanam yang ketiga. Kita penghasil beras, kita penghasil gabah terbanyak 1,5 juta ton. Kemarin 23 turun karena El Nino 1,350. Tapi sekali lagi masih pegang ranking nomor 1 se-Indonesia. Bicara beras, tapi bagaimana daging kambing? Bagaimana daging sapi? Bagaimana daging ayam? Bagaimana kedelai? Bagaimana ya yang lainnya? Mohon maaf dengan segala hormat Bapak Ibu sekalian. Kita baru mampu surplus itu di situ. Beras, si gimana? Daging ayam, Pak Kajayang. Daging ayam kita surplus. Tapi yang lain-lainnya masih kurang. Ini masih kurang. Pemerintah Kabupaten Indramayu dalam Bupati punya kebijakan lumbung pangan nasional.
Indramayu menjadi lumbung pangan nasional ILPN tahun 2045. PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dr. Andes Ahmad Syadali usai penandatanganan perjanjian kerjasama, mengatakan betapa pentingnya peran sekolah dalam membentuk karakter siswa. Terutama pendidikan tentang pertanian yang hendaknya tidak hanya berlangsung di kelas, namun juga perlu melalui pengalaman langsung di lapangan sehingga program ini diharapkan akan menjadikan siswa lebih mencintai alam dan bisa mengembangkan keterampilan pertanian untuk masa depannya. Dan termasuk juga sebetulnya kegiatan yang hari ini yang semestinya sudah bulan-bulan lalu yang sudah kita rencanakan KKS yang sudah bisa disegerakan, ternyata ya Allah menentukan dan menakdirkan mungkin hari ini kita bersama harus kumpul di dalam forum atau majelis yang luar biasa hari ini. Kita menyatukan berbagai elemen ini, kekuatan dari masing-masing kekuatan BPKPP-nya, pelarangannya juga, dan termasuk juga dari unsur pendidikan, alhamdulillah, termasuk Pakunya pun juga hadir bersama kita semuanya. Tentunya terus sekalian, apalagi diperhadapkan dengan kondisi sekarang ini. Ya, semua kita bisa melihat bahwa kebutuhan, terutama Kabupaten Indramayu yang ditugasi oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam kaitan ketahanan pangan ini, khususnya berkaitan dengan tadi sebagai sampaikan untuk cabenya gitu ya, cabai merah besarnya ya. Cabai merah besar seperti apa itu Pak? Ini Kepala Dinas KPP-nya juga, KPP apakah cabai besarnya yang buntet atau cabai besar merahnya seperti apa ini bagi saya yang belum tahu juga ini. Strategisnya seperti apa? Tapi yang memang ditugaskan oleh Bupati, bukan Bupati, Gubernur melalui Bupati Kabupaten Kota, selain daripada ayam dan termasuk di dalamnya ada cabai juga. Oleh sebab itu tentunya ini tidak bisa, artinya di KPP sendirian dalam kaitan dengan karena fungsionalnya dari situ tidak bisa kalau kita tidak sama-sama bergerak. Saya yakin ini semuanya harus mengoptimalkan potensi-potensi kekuatan yang sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Pertanian mungkin nantinya sebagaimana yang diamanatkan oleh Pak Gubernur melalui Bupati ataupun wali kotanya, bisanya bergerak tidak hanya dalam satu SKPD tertentu, semuanya insya Allah. Di pendidikan pun juga tetap mudah-mudahan ini bisa kita ikut serta di dalamnya. Bagaimana minimalnya memberikan pengetahuan teknis praktis kepada mereka, bagaimana agar pertahanan terutama dalam ketahanan pangan ini betul-betul bisa dilakukan melalui ya minimalnya keilmuannya melalui pendidikan dulu. Sebab bukan tidak mungkin juga saudara sekalian bahwa pertanian yang selama ini kita dijadikan oleh nasional bukan oleh Provinsi Jawa Barat saja, bahwa Kabupaten Indramayu sebagai penyuplai padi yang terbesar di Jawa Barat dan di nasional bahkan terbesar juga. Tetapi apakah anak-anak sebagai turunannya dari petani sendiri mungkin tidak mereka mempertahankan sebagai anak petani? Ini banyak di antaranya mereka yang memang berhasil dalam si pertanian, tetapi anaknya ternyata tidak merasa tertarik untuk berada di pertanian. Tapi seolah-olah itu ada di strata yang keberapanya di pertanian. Padahal ketika pertanian diolah, dapat diolah dengan sebaik-baiknya. Apalagi dengan adanya pertanian milenial sekarang ini, yang luar biasa sebetulnya. Pertanian sumber daya alam kita yang begitu luar biasanya. Ini kenapa tidak juga oleh kita bisa dikelola dengan sebaik-baiknya. Sedangkan Dr. Andes Haji Jajang Sudrajat, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang juga PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sekaligus selaku Ketua Kwarcap Indramayu, mengatakan akan tetap berkomitmen mendukung program pertanian di sekolah hingga terrealisasi dengan baik. Jajang memastikan setiap sekolah yang terlibat akan mendapatkan dukungan penuh dalam hal pelatihan, peralatan, dan akses terhadap sumber daya yang diperlukan dalam pengembangan kegiatan pertanian di lingkungan sekolah. Acara penandatanganan perjanjian kerjasama dihadiri 6 perwakilan kepala sekolah dasar, 6 perwakilan kepala SMP dan 6 perwakilan kepala desa atau utusan DPMD, serta dihadiri oleh seluruh ketua Kwarran jajaran Kwarcap Indramayu. Nggak akan ada cerita tuh sekarang gitu kan ya, rapat kemarin Ibu Bupati di Majalengka
ada perhatian untuk Kabupaten Indramayu ini gitu kan, terutama untuk ya pedaging ayam beras dan cabai gitu kan. Nggak ada cerita gitu kan kalau memang itu dilakukan waktu itu. Sekarang digugah lagi, ya alhamdulillah gitu kan, ayo sama-sama. Tetapi saya minta pasal gitu kan, ya terkait evaluasi dan hasilnya sebagai penilaian kerja, saya masukkan itu, silakan. Kalau nggak itu saya nggak mau, percuma kalau saya itu. Alhamdulillah gitu kan, mau. Saya tinggal nanti tunggu actionnya gitu kan. 3 bulan sekali ini dievaluasi gitu kan, sampai sejauh mana ini. Ya. Apakah gitu kita yang bosan gitu kan, atau sekolahnya yang keburu bosan gitu kan? Emang nggak gitu kan? Banyak yang kita lakukan. Itu untuk gitu kan ketahanan pangan gitu kan. Ya, apa? Nah untuk ketahanan pangan hewani saya sudah mulai lagi gitu kan. Sosialisasi mulai bulan Oktober gitu kan. Dan sudah mulai gitu kan November akhir gitu kan, dan sudah panen sekali gitu kan. Sudah gitu kan hampir 1.500 ayam bukan ayam sendul, ayam kampung, ayam sendul saya coba gitu kan ini untuk pemberdayaan masyarakat. Ada di Balongan, Tegalurung, ada di Tambilor, ya, di Sediang, dan ada di Bangun 2 gitu. Saya coba dulu gitu kan ini di masyarakat gitu kan. Momentum penandatanganan perjanjian kerjasama ditutup dengan sesi penyerahan bibit tanaman oleh Dr. Andes Haji Sugeng Herianto MSI kepada Ketua Kuaran Jatibarang sebagai simbol komitmen perwujudan visi cipta pertanian di sekolah. Program ini pun diharapkan tidak hanya mencetak generasi yang paham pertanian, namun juga menjadi inspirasi bagi daerah lain dalam hal serupa demi terciptanya masyarakat yang lebih mandiri dan berkelanjutan dalam bidang pertanian. Demikian tim Pusinfo mewartakan. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share YouTube Ayu Pramuka.